Ya, kembali lagi dengan saya Daniel. Di video kali ini kita akan membahas terkait dengan komitmen mutu dan anti korupsi. Jadi sebenarnya apa sih komitmen mutu itu? Jadi sebenarnya komitmen mutu itu bisa terdiri dari dua hal ya, komitmen dan mutu. Yang komitmen bisa diartikan adalah sebuah janji, adalah sebuah apa ya? Sebuah tuntutan terhadap sebuah individu atau kelompok. Sementara mutu itu adalah standar, lalu kelayakan, lalu juga apa ya? Sifat-sifat standar yang perlu dijaga seperti itu. Jadi sebenarnya komitmen mutu itu sepenting apa sih? Apa seberapa perlunya kita sebagai ASN untuk menjaga memiliki komitmen mutu di dalam pekerjaan kita seperti itu. Jadi karena memang kita sebagai ASN memiliki obligasi, memiliki tanggung jawab untuk dalam pelayanan publik, sektor pelayanan publik. Jadi memang berkomitmen terhadap mutu, terhadap kelayakan sebuah produk itu, baik di dalam bentuk pelayanan pertanahan, baik dalam mungkin data-data informasi publik atau lainnya yang terkait dengan di Kementerian ATR BPN, itu sangat penting. Dan menjadi realita juga bahwa mungkin saat ini memang Kementerian ATR BPN sudah lebih baik, jauh lebih baik, makin membaik juga dalam profesionalitas dalam pelayanan, di dalam mutu dalam pelayanannya juga, itu juga mungkin sedang lebih baik. Tapi perlu kita untuk menjaga bahwa setiap pekerjaan, setiap produk yang kita hasilkan di dalam pekerjaan kita itu bisa dipertanggungjawabkan seperti itu. Lalu untuk keterkaitannya juga dengan topik korupsi, anti korupsi. Jadi memang karena dalam birokrasi itu adanya ruang, adanya sebuah sistem yang sudah tertata, sudah terstruktur. Memang ada kasus yang terjadi adalah oknum-oknum di dalam lingkungan instansi pemerintahan khususnya, itu mencari celah di dalam adanya rutinitas pelayanan, di dalam ketidakpuasan terhadap mutu pelayanan gitu, dan di sana mereka mengkapitalize, memanfaatkan celah-celah tersebut untuk melakukan tindakan-tindakan korupsi. Dan itu juga terjadi di berbagai tingkatan, tidak hanya di tingkatan tertinggi tapi juga tingkatan terendah, dari hierarki tertinggi maupun terendah gitu terjadi gitu. Dan juga mungkin selain itu juga adanya sarana dan prasarana yang tidak sesuai dengan mutu standar yang ditentukan seperti itu, sehingga memang di situ jadi celah untuk melakukan korupsi itu tadi. Untuk selanjutnya yang dibahas adalah terkait dengan sebenarnya orientasi dalam di sini dibahas terkait dengan nilai-nilai dasar orientasi mutu. Jadi manajemen mutu terpadu terdiri atas kegiatan perbaikan berkelanjutan yang melibatkan setiap orang dalam organisasi melalui usaha yang terintegrasi secara total untuk meningkatkan kinerja. Jadi memang dalam sebuah organisasi itu penting adanya sebuah pimpinan dan komitmen yang tidak bagi setiap anggota di dalamnya untuk menjaga produk-produk dan hasil dari produk itu, dan juga proses dalam pembuatan produk tersebut untuk mutu kualitasnya itu bisa terjaga sesuai dengan standar yang ditentukan seperti itu. Kemudian satu hal yang penting lagi itu adalah terkait dengan inovasi di dalam produk-produk yang dibuat, yang dihasilkan seperti itu. Jadi inovasi ini adalah ibaratnya inovasi itu adalah cara dimana supaya sebuah produk, sebuah barang atau jasa itu dapat tetap relate, bisa tetap relevan terhadap perubahan zaman, dinamika perubahan zaman seperti itu. Jadi mungkin seperti salah satu contoh yang baru-baru ini juga sempat menjadi perbincangan itu terkait dengan sertifikat elektronik gitu. Itu mungkin bisa dibilang adalah salah satu bentuk inovasi di mana di era transformasi digital saat ini semua data, semua dokumen itu penting untuk memiliki bentuk digitalnya gitu. Dan
Dan ini perlu apa ya? Perlu disikapi secara lebih bijak seperti itu, karena memang dalam melakukan hal ini banyak apa ya? Banyak pertimbangan-pertimbangan yang perlu dipikirkan gitu, baik secara teknis maupun non teknisnya, baik itu secara sosial dan budaya masyarakat seperti itu. Karena memang bisa dibilang sertifikat itu adalah sebuah barang legal yang sangat penting begitu, dan baik itu dalam sisi kerahasiaannya, dalam isi keandalannya secara teknis dan lain sebagainya. Jadi memang supaya kita menjadi institusi yang modern, institusi yang apa ya, institusi yang bersaing gitu, dengan bersaing dan meningkatkan mutunya, inovasi ini sangat perlu sekali untuk dikembangkan seperti itu. Kemudian inovasi ini juga bisa berbentuk dari produk, bisa berbentuk dari pelayanan, bisa bentuk metode kerja, proses pekerjaan maupun sumber daya itu sendiri. Dan kita sebagai ASN itu perlu untuk berinovasi, meningkatkan inovasi kita dalam membangun dalam membangun kinerja yang optimal seperti itu. Ada beberapa cara inovasi seperti yang dibahas di dalam materi ini. Pertama itu soal invention atau penemuan, yaitu mengkreasikan sebuah produk baru atau jasa atau proses yang belum pernah dilakukan sebelumnya. Kemudian juga pengembangan, jadi produk yang sudah ada, jasa yang sudah ada itu dikembangkan. Jadi apa sih yang bisa ditingkatkan, itu fitur apa yang bisa ditingkatkan. Kemudian ada juga duplikasi, yaitu dengan cara menirukan, mengimitasi sebuah produk, jasa atau proses yang sudah ada. Di sini bukan semata-mata plagiarisme, bukan semata-mata mengcopy, tapi juga memberikan tadi nilai tambahan, value added value gitu, value creation gitu, untuk memberikan konsep yang mampu lebih bisa lebih meningkatkan persaingan gitu, kompetitif. Dan yang terakhir adalah cara sintesis ini dengan memadukan konsep-konsep dan faktor yang sudah ada menjadi sebuah formulasi baru begitu. Jadi memang melihat dari best practice yang sudah ada itu dikembangkan sebuah produk yang menggabungkan itu semua begitu. Jadi mungkin memang komitmen mutu dan juga anti korupsi ini adalah sebuah hal yang berkaitan satu sama lain, di mana ketika kita berkomitmen kepada mutu dan standar yang seharusnya kita penuhi, itu di satu sisi juga kita harus menerapkan sifat anti korupsi, integritas, di mana setiap produk yang setiap produk yang dihasilkan itu dapat dipertanggungjawabkan dan dapat memenuhi ketentuan perundang-undangan seperti itu. Jadi mungkin untuk video ini sekian sampai di sini. Terima kasih banyak untuk perhatiannya. Saya Daniel undur diri. Terima kasih.